Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Nas Radio, hari ini kita akan menyajikan siaran langsung kajian tanya jawab bersama Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Saat ini telah hadir bersama kita Ustaz Zulkarnain. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Gimana Ustaz kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Barakallahu fika wa fil mustami'ina jami'an. Semoga Allah memberkahi antum dan memberkahi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan siaran yang baik ini. Amin. Baiklah para pemirsa, kita langsung saja dengarkan pembukaan dari Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada malam hari ini menjadi hal yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua dan selalu bernilai pahala dan kebaikan untuk kita semua kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan perdana ini saya ingin mengingatkan akan besarnya nikmat keislaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Bagaimana tidak, Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima agama apapun selain daripada Islam. Allah firman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di kemudian hari akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Karena itu hendaknya kita bersyukur atas nikmat keislaman ini. Ada nikmat yang kedua, yang apabila seorang hamba diberi taufik pada nikmat ini, maka itu adalah tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang sangat besar, yaitu keberadaan seorang hamba mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itu kata para ulama, hidayah terbagi dua. Ada hidayah ila tariq dan ada hidayah ala tariq. Ada hidayah menuju kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Iya, karena hakikat dari kehidupan kita ini semuanya adalah seorang yang berjalan ke negeri akhirat. Dan Islam itulah jalan yang menyambungkan seorang hamba kepada negeri akhirat, kepada surga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Dengan keislaman seorang hamba, maka itu artinya dia telah dituntut untuk berada di atas jalan. Ini hidayah yang pertama, hidayah di atas jalan, hidayah menuju kepada jalan. Begitu ia sampai di atas jalan untuk berjalan ke negeri akhirat, dia perlu kepada hidayah kedua. Itulah hidayah di atas jalan, hidayah anak tarik di atas jalan. Dalam Islam adalah jalan yang lurus,
Artinya ada jalan-jalan. Setiap jalan itu ada syaitan yang bergerak. Jadi mengeluarkan itu dia perlu jalan yang lurus, menapaki jalan di selatan, tinggal yang putih. Dan seorang muslim kekuatan amaliyah, kekuatan ilmu, pemahaman agama, agar supaya dia mampu melihat jalan itu, mengenal jalan petunjuk itu, mengenal apa-apa yang bisa mengeluarkannya dari jalan bahaya-bahaya yang mungkin dia hadapi di atas jalan tersebut. Iya. Maka ini adalah kekuatan ilmiah. Dan kekuatan ilmiah ini tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan mempelajari ilmu agama, tafaqquh di dalam agama. Dan dimaklumi bahwa mempelajari ilmu agama adalah kebaikan yang sangat besar. Cukuplah di dalam atau di kesempatan ini saya ingatkan dengan sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan membuat dia paham dalam agama. Kemudian kekuatan yang kedua yang diperlukan adalah kekuatan amaliyah. Orang yang sudah mengenal jalan yang lurus, jalan yang mengantarnya ke negeri akhirat, ya, harus memiliki kekuatan untuk beramal. Ya. Sebab pengenalan terhadap jalan tidak cukup tanpa amalan. Ya, ibarat orang yang mengetahui jalan dari Jakarta ke Bogor, tapi tidak memiliki semangat untuk melakukan perjalanan. Maka harus ada kekuatan amaliyah, semangat dari sisi amalan, kejujuran dalam bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala yang diperintah, menghindari apa yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua dan membimbing kita semua di atas keislaman yang lurus dan menjaga kita semua di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memakmurkan hati kita dan jiwa kita dengan kekuatan. Ya, silahkan. Baik, para pendengar Nas Radio, tadi telah kita simak pembukaan dari Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Mari sekarang kita beranjak pada tema yang kajian kita kali ini, yaitu pertanyaan untuk Al-Ustaz Zulkarnain. Baik, untuk pertanyaan pertama, ya, silahkan. Baik, ini dari Abu Soleh Zat. Assalamualaikum, Ana ingin bertanya, bolehkah kita membangun rumah kos untuk mahasiswa Universitas Islam di Indonesia? Sementara yang namanya mahasiswa terkadang suka melakukan maksiat di kamar kosnya. Jazakallah khair. Silakan, Zat. Ya, untuk Abu Soleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk para pendengar, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan taufiknya. Yang pertama, sewa menyewa adalah suatu akad yang dibolehkan di dalam syariat kita. Iya. Tidak ada masalah seorang membuat rumah kos kemudian disewakan kepada orang lain. Jadi dari sisi hukum asal sewa menyewa itu adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, ini perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang kedua, kadang di dalam proses sewa menyewa tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan hukumnya berubah. Misalnya kalau hal yang dipersewakan digunakan untuk kemaksiatan, maka tentunya dalam kondisi yang seperti ini
tidak diperbolehkan seorang itu tolong menolong dalam hal yang merupakan dosa dan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya, para pendengar, nampaknya kita mengalami gangguan teknis. Mari kita tunggu sejenak untuk tersambung kembali dengan Ustaz Zul. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini bagus Ustaz suaranya Ustaz. Baik, gimana Ustaz? Tadi udah selesai atau lanjut lagi Ustaz? Ya, baik. Tadi saya sudah sampai ke poin keberapa? Yang pertanyaan pertama Ustaz. Ya, pertanyaan pertama. Jadi untuk penanya Abu Shalih, di sini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama bahwa akad sewa menyewa itu adalah akad yang diperbolehkan oleh syariat kita. Dan perbolehan sewa menyewa ini adalah hal yang ditunjukkan oleh sejumlah dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta perkara yang disepakati oleh para ulama secara global. Yang kedua, kadang di dalam hukum sewa menyewa ini ada bentuk dari ketidakbolehan tergantung pada hal yang mewarnai sewa menyewa tersebut. Apabila pada sewa menyewa ini digunakan untuk perkara yang diharamkan, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk tolong menolong di dalam perkara yang dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Iya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini, sebuah tempat, apalagi yang ditanyakan di sini adalah rumah kos, ya umumnya adalah digunakan untuk menetap, untuk rumah tinggal. Kalau secara umum tidak diketahui ada kemungkaran yang zahir yang tampak, maka asalnya ia tidak dibebani untuk membuat atau memeriksa apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, hanya saja kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang tampak, maka dari tanggung jawabnya sebagai seorang yang menyiapkan fasilitas untuk mensyaratkan dari awal supaya tidak terjadi hal-hal yang mengarah kepada kemungkaran, atau dia sendiri mensyaratkan apabila suatu hari terlihat sebagai suatu perkara yang mungkar di dalam agama, dia boleh untuk mengingkarinya. Ini mungkin yang saya bisa jawab untuk pertanyaan yang pertama. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari hamba Allah. Bismillah, mau tanya, apakah salawat Nabi yang sahih itu cuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Kalau Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, yang itu bagaimana? Sahih atau bid'ah? Silakan Ustaz. Yang pertama, salawat itu adalah hal yang disyariatkan terhadap setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat terhadap Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian terhadap Nabi dan bertaslimlah untuknya. Ayat ini diterangkan bagaimana bentuk salawat itu. Ya, hanya saja Rasulullah SAW di dalam haditsnya memberikan keterangan berkaitan dengan salawat di dalam salat. Dan beliau mengajarkan salawat di dalam salat itu kepada para sahabatnya dengan pengajaran yang ketat. Nah, ini menunjukkan bahwa salawat itu dibedakan antara salawat di dalam salat dan di luar salat. Apabila salawat di dalam salat
maka seorang wajib terbatas pada salawat di dalam salat sesuai dengan tuntunan dan riwayat yang ada di dalam bacaan salawat dalam salat itu. Iya, dan riwayat-riwayatnya adalah hal yang dimaklumi. Adapun di luar salat ada keluasan. Ya, dia boleh membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia juga boleh berkata, Ya Rabbi salli ala Nabi wa sallim alaihi. Dia juga boleh berkata sallallahu alaihi wasallam atau yang semisal dengan itu. Allahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan dari email Ustaz, dari Wahid Nuruddin. Bismillah, Ustaz Zulkarnain, semoga Allah menjaga engkau. Saya ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan seseorang bila dia lupa menunaikan zakat fitrah pada bulan Syawal kemarin? Baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Wahid, dan semoga Bapak selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula seluruh pendengar. Zakat fitri adalah hal yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah yang menghadiri bulan Ramadan dan menyelesaikan, selesai atau keluar dari bulan Ramadan tersebut. Dan kewajiban ini tidaklah gugur oleh suatu kelupaan yang terjadi. Jadi kalau misalnya Bapak menyebut dalam pertanyaan bahwa lupa untuk mengeluarkan di bulan Syawal baru ingat, ya insyaallah taala kapan diingat kemudian segera dikeluarkan, itu syah dianggap sebagai zakat fitri. Yang dilarang adalah seorang mengundur tanpa udur. Ya, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman addaha qabla salati fa hiya zakatun tuqbal." Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itu adalah zakat diterima. Dan siapa yang mengeluarkannya wa man addaha ba'da salati fa inna hiya sadaqatun min as-sadaqat. Siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu hanya dihitung sedekah dari sedekah-sedekah yang saja. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Dwi Irawan. Assalamualaikum. Tanya Ustaz, bolehkah keluarga miskin memberikan zakat fitrahnya kepada anggota keluarganya? Misalnya zakat fitrah zakat fitrah seorang bapak diberikan kepada anaknya atau sebaliknya. Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, zakat fitri terdapat silang pendapat di kalangan ulama kepada siapa disalurkan. Apakah penyalurnya sama dengan zakat harta pada umumnya, yaitu disalurkan untuk 8 golongan yang terdapat di dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sampai akhir ayat, ataukah dia zakat khusus untuk orang fakir dan miskin saja? Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kewajiban zakat, beliau katakan wa ta'matan lil masakin, untuk beri makan kepada orang miskin saja. Dan miskin kalau digunakan secara tersendiri, maka masuk di dalamnya orang-orang fakir saja. Karena itu ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini, dan bagi saya sendiri, saya lebih cenderung kepada pendapat yang membatasi zakat fitri ini hanya untuk orang-orang fakir miskin saja. Hanya untuk fakir miskin saja. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, apakah boleh zakat ini diberikan kepada keluarga yang fakir atau keluarga yang miskin? Dan di sini Bapak di Irawan bertanya, diberikan kepada Bapak misalnya Bapak memberikan kepada anaknya atau sebaliknya. Iya. Jadi untuk masalah diberikan kepada keluarga, sebagian ahli fikih tidak memperbolehkan apabila diberikan kepada anak memberikan kepada ayahnya atau ayah memberikan kepada anaknya. Ya, hanya saja ini pendapat dari sisi pendalilan ya adalah hal yang kurang kuat. Karena itu yang tepatnya di dalam masalah ini bahwa seorang anak
boleh saja memberikan zakatnya kepada ayahnya, dan seorang bapak boleh saja memberikan zakatnya kepada anaknya, ya, tetapi dengan syarat bahwa nafkah dari keduanya terpisah. Dalam artian si anak bukan dalam tanggungan nafkah si ayah, demikian pula si ayah bukan dalam tanggungan nafkah si ayah. Ya, wallahul muwaffiq. Baik, selanjutnya dari Ibnu Ali. Bismillah. Bolehkah seorang menjual barang jika harga lunas berlainan dengan harga cicil? Misal hutang 20.000, kalau cicil 25.000. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fiik min Ibnu Ali dari Makassar, Ustaz. Ya, barakallahu fiik Allah Ibnu Ali, dan semoga Allah membalas untuk antum juga kebaikan dan seluruh pendengar. Tentang masalah menjual barang dengan cara cicil atau secara kredit, nah ini masalah yang ditanyakan oleh saudara kita Ibnu Ali. Ini disebut oleh para ulama ahli fikih dengan nama bai'ut taqsid. Ya. Dan bai'ut taqsid ini di kalangan jumhurul ulama, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan disepakati oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan selainnya, menukil kesepakatan tentang bolehnya hal ini. Jadi boleh saja, tidak ada hal yang terlarang. Seorang ketika menawarkan barang, dia berikan dua pilihan harga. Kalau dibayar secara cash, misalnya 20.000, apabila dibayar secara cicil, maka harganya 25.000. Ya. Sebab ini dua pilihan harga namanya, bukan menjual dengan dua harga. Bukan buat dua transaksi dalam satu, bukan membuat dua dua akad dalam satu transaksi. Tapi ini memberikan dua pilihan harga. Kalau dia memilih cash atau memilih kredit, maka akad telah terjadi di atas satu ketentuan saja, dan tidak ada pelanggaran syariat dalam hal yang seperti ini. Nah, ini insyaallah taala adalah perkara yang boleh di kalangan jumhurul ulama, di kalangan kebanyakan ulama kita, dan kebanyakan ulama kita di masa sekarang memfatwakan tentang bolehnya. Ya wallahu taala alam. Alhamdulillah. Berikut pertanyaan dari Yanuar Nugroho, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwa fillah, afwan, ana mau bertanya. Kali ini seputar kehamilan. Bagaimanakah hukumnya apabila telah sampai masa bagi ibu untuk melahirkan dan padanya belum terdapat tanda-tanda untuk persalinan? Apakah boleh dilakukan tindakan induksi yang seolah harus lahir saat jatuh tempo? Syukran. Silakan, Zat. Ya, baik. Ya, pertama berkaitan dengan masalah masa kelahiran, ya, tentunya banyak perbedaan ya antara orang-orang yang melahirkan. Walaupun ketentuan umumnya seorang perempuan yang melahirkan kebanyakannya di usia 9 bulan dari kehamilan. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa kemungkinan seorang perempuan itu bisa hamil, ya, kemungkinannya bisa hingga 4 tahun. Nah, itu pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Walaupun kebanyakan orang, ya, adalah melahirkannya di umur 9 bulan. Ya, jadi kalau misalnya di sini apa yang disebutkan oleh penanya bahwa dilakukan induksi agar supaya melahirkan tepat waktu, ya ini kembali ya kepada kebijaksanaan dan apa yang dipandang oleh masyarakat oleh dokter yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pengobatan dan membantu di dalam melahirkan.
pada hal yang seperti ini hukum dasarnya boleh saja sepanjang hal tersebut memberi manfaat, membawa manfaat, dan hal tersebut tidak memberikan bahaya. Ya, tidak memberikan bahaya kepada si ibu dan tidak memberikan bahaya janin yang dikandungnya. Ya, wallahul muwaffiq. Baik. Baiklah, bagi para pendengar An-Nas Radio, masih terbuka kesempatan untuk bertanya jawab bersama Ustaz Zulkarnain. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke alamat email kami di kotaksurat@annasradio.com. Ya, sekali lagi ke kotaksurat@annasradio.com. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, silakan. Ini dari Raisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya sudah menikah dan sudah berpisah. Suami saya menikah lagi di saat kandungan saya 4 bulan. Dan suami saya menceraikan saya dengan kata-kata. Selama itu pula tidak pernah menafkahi kami berdua. Dan mahar yang telah diberikan diambil kembali. Pertanyaannya, apakah perceraian kami itu sah secara agama atau tidak? Dan bagaimana hukum dalam agama seorang suami tidak pernah menafkahi anaknya? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Ustaz. Ya. Pertama untuk Ibu Raisa Putri, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik, rahmat dan hidayahnya dan memberikan jalan keluar pada setiap masalah yang dihadapi. Dari apa yang ditanyakan tadi, apabila suami telah menjatuhkan talak itu dengan suatu ucapan yang jelas dipahami darinya talak, maka hal tersebut telah dihitung talak. Ya, secara hukum agama telah dihitung talak secara hukum agama. Karena mungkin saja dari sisi hukum di catatan pemerintah sipil masih dihitung sebagai status suami istri, tapi dari sisi hukum agama sudah dianggap bercerai. Dan apabila dari masa cerainya sudah berlalu masa iddah, sudah berlalu 3 bulan, sudah berlalu 3 kali haid, maka ini talaknya menjadi talak bain, yang artinya sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi antara keduanya. Jika suami ingin kembali lagi, dia hanya boleh kembali apabila dia melakukan akad nikah baru, yaitu dengan wali, dinikahkan oleh wali, ada 2 saksi, ya, dan seterusnya dari ketentuan akad nikah. Baik, jadi ini yang berkaitan dengan masalah hukum talak yang dijatuhkan tersebut. Ya, tapi terkait dengan masalah catatan di pemerintah, itu adalah hal yang harus diselesaikan. Ya, karena tidak pantas seorang yang masih terikat catatan pernikahan di pemerintahan kemudian melakukan pernikahan dengan orang lain, walaupun dari sisi agama sudah benar, hanya saja ini akan menimbulkan banyak permasalahan. Ya, nah, hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang dijaga oleh Islam, perkara yang hendaknya dihindarkan. Dan dimaklumi bahwa seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, ini adalah suami yang berbuat zalim, ditanggung oleh orang tuanya, ditanggung oleh ayahnya. Iya. Dan apabila si ibu diceraikan oleh suami, maka nafkah si anak tetap ditanggung oleh si ayah, sebab ikatan hubungan antara ayah dan anak ini dari sebab-sebab yang mengharuskan adanya nafkah itu. Sebagaimana yang dimaklumi di dalam ketentuan fikih, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Kalau istri-istri kalian sedang hamil, maka berinfaklah untuk mereka sampai mereka melahirkan. Ini di kondisi dia hamil, diperintah untuk berinfak, ya, memberikan nafkah. Sebab si istri yang diceraikan di kondisi hamil, dia mengandung anaknya. Ya, maka apabila telah melahirkan, demikian pula kalau tetap si istri yang menyusuinya, maka suami
memberikan nafkah juga untuk penyusuan tersebut. Jadi secara umum bahwa nafkah itu adalah ditanggung oleh ayah, dan seorang yang tidak menunaikan hak, tidak menunaikan kewajibannya dalam hal ini, tentunya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban yang dia telantarkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Baiklah Ustaz, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar yang bertanya langsung melalui audio. Yaitu di sini ada Bapak Akbar. Silakan Bapak Akbar untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustaz Zul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Akbar, silahkan Pak. Saya ingin menanyakan, Pak, kira-kira tahap-tahapnya apa nih Ustaz? Apabila kita mempunyai teman seorang Nasrani gitu, dia ingin mengenal Islam, kira-kira tahap-tahapan apa yang kita bisa jelasin untuk dasar-dasar gitu, sampai nanti akhirnya mungkin kita harus serahkan ke Ustaz yang lebih paham gitu kan, untuk bisa menjelaskan lebih detailnya. Jadi apa ya, tahapan-tahapan awal aja untuk kita ini yang masih belajar juga gitu kan. Ya itu aja sih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebenarnya untuk mendakwahi seorang masuk ke dalam Islam, apa yang diberikan untuknya, tema apa yang disampaikan kepadanya, apa tahapan yang ditempuh bersamanya, ini tentunya berbeda-beda kondisi antara seorang dengan orang yang lainnya. Ya, oleh itu di sini saya hanya mampu memberikan ketentuan-ketentuan umum saja, bahwa seorang ketika memperkenalkan Islam, dia perkenalkan Islam itu ada pokok-pokok dasarnya, bahwa Islam itu adalah suatu agama yang maksud dari keislaman adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan terikat ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan terangkan juga kepadanya bahwa Islam itu adalah agama yang dikenal dengan karakteristik yang mulia. Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama petunjuk. Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Islam adalah agama yang menganjurkan untuk mengadakan perbaikan di atas muka bumi dan mencela perbuatan kerusakan. Islam adalah agama yang menjunjung keadilan dan mencela perbuatan kezaliman, kesewenang-wenangan dan pelampauan batas. Islam adalah agama pertengahan. Tidak ada ekstrim dan tidak ada menyepelekan. Antara dua kutub, Islam berada di pertengahan. Terangkan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas pertimbangan masalih dan mafasid. Ya, sebab syariat kita datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau menyempurnakan kemaslahatan. Dan syariat kita bila melarang, maka itu larangan terhadap hal yang berbahaya untuk menghilangkan mafsadat. Kalau tidak dihilangkan, maka dikurangi. Maka ini dasar-dasar pokok di dalam memperkenalkan Islam, sehingga seorang itu mengenal Islam secara umum. Apabila pada orang yang bersangkutan ada syubhat atau ada kerancuan-kerancuan, pertanyaan-pertanyaan, nah ini yang saya katakan tadi, ya, orang-orang berbeda dari dalam hal yang seperti ini. Namun mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ali Akbar. Ya. Baik, semoga Bapak Akbar menjadi jelas jawabannya ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara kita yang tinggal di Perancis, Ustaz. Namanya Bapak Agus Budi Santoso. Saya saat ini tinggal di Perancis. Sejak beberapa hari yang lalu, imam masjid selalu melakukan
jamak takdim maghrib isya dengan alasan adanya kesulitan karena waktu isya terlalu larut, yaitu sekitar jam 10:30 malam. Pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Ikut imam atau sholat isya di rumah? Masjid yang lain terlalu jauh dan tidak ada transportasi. Ya, silakan Ustaz. Ya baik. Telah syahid di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina salatayn bil Madinah min ghairi udrin wala maqa." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjama' antara dua salat di Madinah tanpa ada udur dan tanpa ada hujan. Iya. Jadi hadits ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara dua salat padahal tidak ada udur sama sekali. Iya, apalagi kalau ada udur. Karena itu di kondisi hujan, boleh saja imam itu menjama' antara duhur dan asar, menjama' antara maghrib dan isya. Di kondisi ada angin ribut dan seorang sulit keluar ke masjid, boleh saja menjama'. Ya, demikian pula di kondisi yang disebut oleh penanya, mungkin karena kondisi dan cuaca yang memberatkan, boleh untuk menjama'. Hanya saja perlu saya ingatkan bahwa kebolehan di sini ini kebolehan sesuai dengan keperluan dan bukan hal yang bersifat terus-menerus. So, kalau bersifat terus-menerus, ini artinya ia telah mengeluarkan sudah keluar dari makna dispensasi keringanan. Sebab asalnya salat itu dilakukan tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah suatu ketentuan yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya wallahu taala alam. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rifai, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Hafizakallah ya Ustaz wa ikhwah tim An-Nash Radio. Ana punya permasalahan tentang uang pensiun. Semulanya perusahaan tempat Ana bekerja memberikan uang pensiun kepada pegawai yang sudah berusia 55 tahun dengan suatu rumusan tertentu. Sekarang perusahaan ini mengalihkan pengelolaan pensiun tersebut ke lembaga keuangan swasta. Perusahaan dan sekian persen uang karyawan disetor setiap bulan ke lembaga tersebut. Uang tersebut akan dikelola di instrumen keuangan yang bisa mendatangkan keuntungan. Nanti setelah usia 55 tahun, barulah uang tabungan dan hasil pengelolaannya diserahkan kepada pegawai yang pensiun ini. Masalah utama yang Ana lihat adalah mereka menggunakan uang tersebut ke instrumen keuangan tanpa melihat halal haramnya. Maka bagaimana status uang tersebut ketika diterima oleh si karyawan pensiun? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Tolong nasihatnya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asalnya pensiunan yang disebutkan di dalam pertanyaan ini itu berasal dari si karyawan sendiri dan berasal dari kebaikan perusahaan. Kalau ini merupakan dasarnya, maka boleh saja menerima ya dari uang pensiunan yang diberikan. Hanya saja ketika uang pensiunan ini diberikan ke pihak swasta untuk dikelola dan dikembangkan, dan di dalam pengembangannya ternyata ada dari jenis usaha yang disifatkan oleh penanya ini tidak melihat halal haramnya, jangan tentu akan masuk di dalam pembahasan harta campur, ya, harta yang bercampur. Pada harta yang bercampur, yang sifat keharamannya karena didapatkan dengan cara mengambilnya, cara mencarinya yang salah, seperti misalnya dia melakukan praktik riba atau semisal dengan itu, ya, harta yang dia terima dalam hal yang seperti ini, itu tidak ada hal dia terima dan biasanya bukan dia yang menanggung, tetapi kepada orang yang melakukannya secara langsung.
Tapi untuk dia sendiri, kalau dia mampu untuk mengira-ngira dari kadar yang haram dia keluarkan, maka itu insya Allah Ta'ala akan lebih bagus baginya. Ya, Allah Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Akhwat di Makassar, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hukum perkuliahan? Sebenarnya saya tidak ingin kuliah, tapi kedua orang tua saya menginginkan agar saya kuliah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membantah perintah kedua orang tua saya? Dalam perkuliahan kan pastinya berkhalwat, dan menurut yang saya ketahui berkhalwat itu dilarang dalam agama. Saya mohon Ustaz untuk dijawab. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Semoga apa yang Anda ketahui dari haramnya khalwat itu berberkah dan selalu bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan. Betul memang bahwa berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Jangan sekali-sekali seorang perempuan berduaan dengan laki-laki kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Demikian pula tidak diperbolehkan ikhtilaf dalam sebuah ruangan. Ya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam sebuah ruangan yang tertutup. Ya. Maka di posisi yang seperti ini, apabila seorang perempuan ingin melakukan atau ingin ikut kuliah, sebenarnya kuliah tidak ada yang melarang ya. Ya, untuk kuliah apabila pelajaran yang dipelajari adalah pelajaran yang tidak bertentangan dengan syariat, bukan hal yang dilarang, dan di dalam proses ajar mengajarnya tidak ada pelanggaran syariat, boleh saja seorang ikut kuliah. Hanya saja di sini ada hal yang disebutkan oleh penanya di sini berkaitan dengan percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Ini hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarinya. Apabila terkait dengan orang tua yang tidak menyetujuinya, ya tentunya seorang bisa melakukan pendekatan, memberikan nasihat kepada orang tua, berbicara kepada orang tua dengan hal yang baik. Ya, kalau seorang sudah berusaha semampu mungkin untuk menghindar dan dia dipaksa untuk masuk di dalam perkara yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini nampaknya seputar fikih, Ustaz. Dari Abu Muhammad di Jakarta. Ustaz, bisa jelaskan tata cara sholat jamaah satu imam satu makmum dan makmum lebih dari satu beserta dalilnya. Tafadhol Ustaz. Baik, jadi sini ada dua yang ditanyakan. Yang pertama, apabila terjadi sholat berjamaah dua orang saja antara imam dan makmum, di mana posisi makmum yang sendiri ini? Jawabannya bahwa posisi makmum ya bersama imam adalah di sebelah kanannya. Ya, ini kalau makmumnya laki-laki ya. Makmumnya laki-laki, dia berada di sebelah kanan imam. Ya. Ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, hadits Hudzaifah dan selainnya. Bahkan di dalam hadits Ibnu Abbas, beliau pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, dan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Di sebelah kiri Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik Ibnu Abbas kemudian memindahkannya ke sebelah kanan beliau. Menunjukkan tentang harusnya makmum itu berada di sebelah kanan imam. Dan di sebelah kanan itu maksudnya adalah sejajar dengan imam. Tidak seperti yang kita lihat pada sebagian masyarakat kita di sebelah kanan imam tapi mundur ya sejengkal atau dua jengkal ke belakang dari belakang imam. Dan ini hal yang tidak ada dalilnya ya. Sebenarnya kalau makmumnya laki-laki ya dia sholatnya sendiri. Sholatnya sebelah kanan, di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun kalau makmumnya perempuan, di segala keadaan, dia sendiri maupun berdua, kalau perempuan bersama imam laki-laki, tempatnya di belakang imam. Tempatnya di belakang imam. Adapun kalau makmum lebih daripada dua,
untuk laki-laki, tempatnya di belakang imam. Nah, ini berdasarkan hadits Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik atau Rasulullah pernah datang ke rumah Anas bin Malik, kemudian beliau salat berjamaah. Maka Rasulullah berada di depan, Anas bin Malik dan seorang anak yatim berada di belakang Rasulullah, dan ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim, berada di belakang mereka, di belakang Anas bin Malik dan anak yatim tersebut. Ya. Sekiranya ini jawaban untuk pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Baik. Semoga Abu Muhammad menjadi jelas jawaban atas jawabannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari email Ustaz, dari Ahmad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan beberapa masalah, mohon jawaban dan nasihatnya. Seorang teman memiliki hutang kepada saya, sampai saat ini belum bisa ia lunasi. Saat ini saya masih tetap menagih hutang itu kepadanya. Berhubung dia memiliki kebiasaan buruk yakni berjudi, namun jika di kemudian hari ia meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka saya akan menghapus atau memutihkan hutang tersebut. Benarkah niat dan tindakan saya? Lalu pertanyaan kedua, Ustaz, jika seseorang terlanjur kredit motor dan baru diketahui bahwa ternyata sistem kredit motor saat ini mengandung riba, maka apa yang harus dilakukan? Apakah motor harus dikembalikan ke dealer atau boleh dicicil hingga lunas? Kredit baru berjalan 7 bulan dari 29 bulan. Dan motor tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam bekerja dan menuntut ilmu. Demikian dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, niatan untuk menggugurkan hutang bagi kawannya tersebut boleh saja. Dan itu bentuk dari perbuatan baik. Ya, hanya saya anjurkan tidak menyampaikan niatan ini kepada kawannya. Hanya niatan di dalam hati saja. Ya. Sebab seorang yang diketahui dari perilakunya yang memiliki kebiasaan buruk seperti itu, apabila dia ketahui akan diberikan keluasan dalam hutangnya, mungkin dia akan bergampangan. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah mengkredit motor. Ya, kalau memang diketahui bahwa sistem kredit yang dijalani oleh Pak Ahmad ini mengandung riba, ya itu sudah terjadi. Dan memang umumnya kredit yang ada sekarang itu masuk di dalam pembahasan masuk di dalam pembahasan riba. Ya, karena pemesanan akad pada saat cicil kredit tersebut telah ditandatangani sebelum barang itu dimiliki oleh pihak pembiaya. Ya, dan ini tentunya adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat karena dihukum seorang menjual barang yang belum dia miliki. Tapi kalau misalnya sudah terjadi akad, ya, terlanjur dan bapak yang bertanya ini tidak mengetahui hukumnya, ya, apalagi sudah disebutkannya sudah berjalan 7 bulan dari 29 bulan. Ya. Maka saya anjurkan di sini untuk bapak ini solusi dia cari pihak pemodal yang bersih untuk melunasi motor ini sekaligus. Kemudian dia cicil kepadanya. Ya. Bukan dia cicil hutangnya tersebut. Jadi bukan pemodalnya, saya luruskan atau saya detailkan bahasanya. Dia cari seorang yang bisa meminjamkan kepadanya pinjaman untuk melunasi motor ini sekaligus, kemudian dia kembalikan cicilan kepada orang tersebut atau hutang tersebut secara beransur, ya, tanpa ada bunga dan tanpa dilebihkan. Ya, kalau tidak ada dan dia tidak memiliki kemampuan, sedangkan dia perlu kepada motor ini, insyaallah taala tidak ada masalah dia melunasi atau tidak ada masalah dia lanjutkan kredit motor ini dengan selalu menjaga. Jangan sampai ia terlambat dalam membayar sehingga yang membayar denda diwajibkan terhadapnya denda, sebab denda yang dikenakan itu masuk dalam kategori riba. Ya, wallahu taala alam. Baik, Afwan Ustaz, ini udah jam 9.
Tapi tadi nampaknya ada kesalahan teknis. Gimana Ustaz? Mau dilanjutkan atau kita hentikan di sini aja? Ya baik. Waktu pertemuannya 1 jam ya. Gimana Ustaz? Ya terus masih banyak pertanyaan apa? Masih banyak sekali Ustaz. Mungkin kita tambah sekitar 10 atau 15 menit mungkin Ustaz. Nggak apa-apa. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ustaz dari saudari kita, dari Anissa. Dia ingin menanyakan seputar kajian yang telah berlalu yang antum siarkan Ustaz di Makassar. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Di salah satu kajian Ustaz yang bertema makna la ilaha illallah, pernah dikatakan bahwa konsekuensi la ilaha illallah adalah mencintai orang-orang yang mengatakannya dan membenci siapa yang menyelisihi kalimat itu dan memusuhinya. Apakah ini berarti kita harus memusuhi kafir? Bagaimana kalau mereka bagian dari keluarga kita? Sebatas mana tindakan memusuhi ini yang dibolehkan? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang pertama saya perasaan sudah menerangkan juga ya di pelajaran itu bahwa dibedakan antara keyakinan seorang muslim terhadap orang kafir, kebenciannya terhadap orang kafir, dan kebencian seorang muslim terhadap kekafiran. Dibedakan antara hal ini dengan interaksi dengan orang kafir. Ya. Jadi seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia menetapkan yang diibadahi hanyalah Allah, dan dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, kafir terhadapnya dan benci terhadapnya. Ya. Ini dari konsekuensi keislaman dan dari kandungan la ilaha illallah. Adapun orang kafir, kalau misalnya dia adalah tetangga, orang tua, ya, kita berinteraksi dengan mereka, berbuat baik sebatas dia orang tua atau sebatas tetangga, ini perbuatan ya tidak dilarang di dalam agama kita. Allah berfirman dalam Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Baik, nampaknya ada gangguan koneksi lagi bersama Ustaz Zulkarnain. Kita tunggu sejenak untuk berhubungan lagi melalui Skype. Ya Ustaz, silakan Ustaz, sudah tersambung kembali. Ya, baik. Jadi sekali lagi harus dibedakan antara dua hal. Antara berbuat baik kepada orang kafir dan memberikan loyalitas kepada orang kafir. Loyalitas itu artinya dia mencintai agamanya, dia mencintai kekafiran di atas keislaman. Ini tidak diperbolehkan. Adapun berbuat baik, ya, adalah hal yang diperbolehkan untuk orang kafir yang tidak memerangi kita. Ya, untuk siapa-siapa yang di dalam syariat kita diperintah untuk berbuat baik kepadanya. Seorang anak berbuat baik kepada ayahnya yang kafir, ibunya yang kafir. Seorang berbuat baik kepada tetangganya yang kafir. Perbuatan baik sebatas untuk seorang ayah, untuk seorang ibu. Perbuatan baik sebatas untuk seorang tetangga, ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah memberikan loyalitas. Ya, wallahu ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan selanjutnya ini dari hamba Allah. Ustaz, imam masjid tempat kami kalau mengimami salat jamaah tidak tumakninah. Makmum belum selesai bacaan Al-Fatihah, imam sudah ruku. Makmum belum selesai bacaan ruku, imam sudah i'tidal, dan seterusnya. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang pertama yang saya nasihatkan dalam kondisi ada imam yang seperti ini, hendaknya terjadi tanasuh, saling nasihat menasihati antara makmum dengan imam agar tercipta kondisi sholat berjamaah yang disenangi oleh semua pihak. Ya. Kemudian yang kedua, apabila imam misalnya memimpin sholat dengan cepat, maka dari konsekuensi seorang makmum, dia berusaha untuk mengikuti imam. Ya. Karena itu di dalam usahanya ini tentunya ada hal-hal yang menyebabkan dia hendaknya lebih konsentrasi atau bacanya lebih percepat. Ya, dan hal yang seperti ini ya tetap dalam
kondisi yang tentunya dianggap sebagai hal yang membenarkan sholatnya, menjadikan sholatnya sebagai sholat yang syah. Tapi kalau dia berusaha mengikuti imamnya terlalu cepat, dia sendiri nggak mampu membaca cepat, ya maka yang seperti ini di luar dari kemampuannya, ya dia ikuti imam saja. Begitu imamnya selesai, kalau dia tadi kurang dalam 1 rakaat atau 2 rakaat, dia berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Ya, kalau dia dianggap tidak mendapatkan rakaat. Misalnya di rakaat pertama si makmum terlambat membaca Al-Fatihah, dia tidak membaca Al-Fatihah. Si imam sudah rukuk, dia belum membaca. Maka di kondisi yang seperti ini dia dihitung ketinggalan 1 rakaat. Begitu dia salam bersama imam, maka si makmum berdiri menambah 1 rakaat. Ya, dan kembali saya ingatkan untuk saling menasihati sebab biasanya terjadi hal-hal yang seperti ini karena kurang komunikasi antara makmum dengan imam. Ya, Allah Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini seputar yang telah berlalu, Ustaz, yaitu kurban. Ini dari Abu Imran di Pontianak. Kami pernah dengar di kajian MTA bahwa jika orang menyembelih hewan lupa baca bismillah, maka tidak apa-apa, berdalil dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ustadznya mengatakan halal dimakan karena lupa. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, maksudnya ayat di Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya, atau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami kalau kami lupa atau salah. Dan memang yang benarnya di dalam pembahasan ini bahwa membaca tasmiyah, membaca bismillah, ya, ketika menyembelih itu wajib ketika mengingat. Wajib ketika mengingat. Adapun saat lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, insyaallah tahun ini sudah benar ya. Hanya saja saya perlu ingatkan bahwa MTA ini atau Majelis Ta'lim Al-Quran ini dibina orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama yang baik dan bukan orang-orang yang lurus pemahaman agamanya. Dan saya tidak menasihatkan untuk mendengar dari orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatarassaqu min nar." Janganlah kalian condong pada orang-orang yang zalim sehingga bisa menyeret kalian api neraka. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari saudari kita yang sekarang tinggal di negeri Belanda, yaitu dari Ibu Erna Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah dengan seorang WNA dan tinggal di negeri kafir disebabkan bahwa syarat untuk tinggal di negeri kita saat ini sangat susah untuk kami penuhi. Di samping sulitnya prosedur untuk mengurus visa izin tinggal, yang mana bisa mengakibatkan kami untuk cenderung melakukan sogok, juga dikarenakan peraturan pemerintah yang hampir menghilangkan hak seorang wanita yang menikah dengan WNA. Sesuai dengan syariat Islam, kita wajib tunduk dengan peraturan pemerintah. Tapi apakah dalam hal saya ini saya harus tunduk kepada peraturan pemerintah yang akan menyita rumah ataupun tanah yang saya miliki di Indonesia? Hanya dikarenakan saya tidak punya perjanjian pisah harta sebelum menikah dengan WNA. Pasangan dua yang akan menikah dengan WNA pasangan-pasangan yang akan menikah dengan WNA sebelum menikah tidak diwanti-wanti dengan adanya peraturan pemerintah yang sangat merugikan tersebut. Saya sangat berharap agar pertanyaan saya ini dijawab. Silakan, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini diulang lagi atau gimana, Ustaz, pertanyaannya? Baik, ini pertanyaan biar kita undur aja dulu untuk pertemuan yang akan datang ya. Oh, baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya atau sudah, Ustaz? Ya mungkin sih utama kita cukupkan di sini dulu. Baik. Mungkin ada kata-kata untuk penutup, Ustaz? Ya, saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab penyelenggara acara ini dan kepada seluruh pendengar yang masih setia dan berkenan mendengarkan
tema pembahasan kita pada malam hari ini. Selamat taufik memberikan kepada kita semua dan memberkahi kehidupan kita di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Baik, baiklah para pendengar Anas Radio yang semoga dirahmati Allah. Telah kita dengarkan tanya jawab bersama Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Semoga para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaannya mendapatkan jawaban yang jelas ya untuk permasalahan-permasalahannya. Untuk yang belum dijawab pertanyaannya, insya Allah akan kami tanyakan kembali di pekan yang akan datang atau di kesempatan yang berikutnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akhiri dulu acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.